Boy, kamakampon, 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 cemecapon, Masterpiece 2025 dirapikan dengan niat yang tulus dan effort yang gak neko-neko. Nilai estetika dari rak toko retail ini adalah 10. Itulah teman-teman, usaha tidak mengkhianati hasil. Karena para pengkhianat udah diborong sama parlemen. Cakep. Ini orang, itu gua bang. Panggilan gua apa? Tergantung. Lu itu orangnya beradab atau biadab. Kalau lu orangnya biadab, Tablo, bantu di kasir bentar, Blo. nah itu langsung ada tuh contohnya. Udah kerjaan gua sehari-hari bang, ngerapiin barang, masang label harga, nukerin barang di toko sama duit orang, ampe ngekinclongin lantai, ampe lu bisa lihat bool lu sendiri noh. Bosen? Iya. Gitu-gitu aja? Iya. Gua nih di umur segini ya, kalau nonton SpongeBob tuh pandangan gua udah beda bang. Kalau dulu waktu kecil jiwa gua di SpongeBobnya, ih enak banget ya jadi SpongeBob, ceria banget. Ternyata pas udah gede gue baru sadar gue ini Squidward bang. Sesekali aku ingin menarik napas dan tidak mencium bau barang atau bau busuk dari kehidupanku yang gagal dan menyedihkan. Baru kita ngobrol soal napas, tiba-tiba si tolol satu masuk. SOP-nya kita jadi mode robot dulu. Selamat datang di Kotak Maret, selamat belanja. Kesalahan yang kubuat adalah menyanyiakan hidupku di Kotak Maret ini. Tapi sebuah kunjungan ke Kotak Maret membuat semua orang bahagia. Dan yang lebih baik selain menyajikan senyuman, Aku rasa mati itu lebih enak. Sumpah, sering kali kalau lu nonton Teh Kotok ya, lu tuh cuma lagi nonton Squidward versi Teh Kotok udah. Seandainya ada kerjasama baik antar umat manusia ya, mungkin hidup gua nggak lebih berat dari ini bang. Gue cuma ngarap satu aja, nggak muluk-muluk, cuman ngarap minimal satu hari ini gua lancar aja dah. Tapi si abang tolol satu, nilai kerjasamanya tidak ada bang. Sepele sih, tapi itu udah cukup buat gue jadi alasan mau gampar dia. Tapi gamparnya dalam hati. Pertama-tama ada yang nginspirasi otak dia buat ngambil wipol. Terus di jalan-jalan tuh, aja nyampe dia di tempat roti. Tiba-tiba ada yang nyamber otak dia lagi. ngapain gua ambil wipol ya? Oh, gua mau ngambil spread malah wipol. Warnanya sama sih. Terus ini taruh mana ya tadi? Taruh sini aja deh. Kan tadi bisa pindah sendiri ke tempatnya. Nilai estetika dari rak toko retail ini adalah 11 dari 100. Goblok. Biar lu semua pada tahu ya, ini barang kagak punya kaki, kagak punya nyawa. Jadi kalau lu naruhnya sembarangan, ya naruh balik siapa? Lah kami ini jolim lu, nganggep remeh dosa kecil lu. Atau kalau emang jidat lu kagak nyampe ya, minimal jangan cekung-cekung amat jidat lu. Naruh wipol di tempat roti kan tolol pak. Itu sama aja naruh orang yang nilai rapotnya 6 ke badan parlemen. Cakep. Yang harusnya nggak ada jadi ada bang, gara-gara orang pada biadab semua. Tolol satu tadi udah contohnya. Nah sekarang tolol 2 datang tuh bang. Selamat datang di Kotak Maret, selamat. Enggak, no, Apaan nggak bisa, bang? Taruh lu bang, nggak bisa, bang. nggak bisa. Apaan nih bang? Kesetin kaki. Kalian adalah kecoa yang sulit disingkirkan. Kalau gue punya nyali, tuh orang udah gue tendang kayak begitu bang. Sepele, gue tahu, tapi dosa kecil lu lama-lama jadi bukit anjing. Mas, susu ibu hamil di mana ya? Tolol 3 dateng. Maksud gue susu hamil tuh kata pertamanya aja udah susu ya. Berarti kan di tempat susu. Atau minimal cari dulu apa sendiri. Lenje amat jadi orang gatel. Tapi mengingat SOP-nya maksa gue jadi robot ya udah. Oh, di sebelah sini pak. Ini dia pak. Oh, kalau pempes di mana mas? Pempes ada di sini pak. Ini dia pak. Kalau ini mas, rantai sepeda di mana? Kalian adalah kecoa ya. Bahkan ngeluh aja udah capek gue. Dari satu hari membosankan gue, cuma satu yang gue tunggu-tunggu bang. Waktu pulang. Oh, itulah yang kutunggu-tunggu. Aku akan bersantai meskipun itu akan membunuhku. Kan berangkas belum dihitung, Blo. Iya lagi, nggak apa-apa. Sebentar lagi gue bisa santai. Bisa anjing lo dunia, gue mau santai. Kerjaan terakhir sebelum tutup adalah ngitungin duit berangkas bang. Buat laporan yang ke atas. Udahan dari itu, gue bisa. Lah, kok minus? Ada kartu membernya nggak? Ada promo dari Sunlight mbak. Ada tas belanja kembalinya mau disumbangkan. Terima kasih, silakan datang. Di dalam sebuah pekerjaan sudah menjadi hal lumrah bahwa tekanan datang dari 2 hal bang. Pertama, tekanan pekerjaan yang kerjaannya susah dan ribet. Kedua, tekanan materi karena gajinya kecil atau bosnya pelit dan demit. Tapi kalau hospitality nambah lagi 1 tekanan tuh.
tekanan batin. Karena umat manusia terbagi menjadi berbagai macam kebiadaban yang dimilikinya masing-masing. Ditambah lagi kerjaan gue yang cenderung dipandang rendah sama orang, Bang. Padahal yang mandang rendah gue tuh berak juga, pipis juga, juga. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Ya, terus, lurusin aja mbak, lurusin. Lah bang, kan parkirnya gratis bang. Lah, katanya sokap. Lah itu gede banget di situ tulisannya. Lah, emang dia bilang parkir gratis? Lah itu tulisan gede banget loh itu. Lah, situ yang nggak bisa baca. No, perhatikan lagi. Parkir di sini, koma. BTW di dunia ini nggak ada yang gratis. 2.000 mbak, buru mbak. Nah, gitu kan enak. 2.000 tidak membuat Anda miskin, kawan. Lah ini gua nggak diseberangin, mentang-mentang udah dapet duit loh. Mbak, kalau nyebrang aja nggak bisa, nggak usah bawa motor, mbak. Emang ini duit udah include nyebrangin? Ini duit nitip motor di tanah orang. Ya emang nih tanah punya lu apa? Ya bukan juga. Ini tanah tuh punyanya Allah. Mau ngelawan Allah, mbak. Kata gue mah ya enak bener ya jadi tukang parkir. Kerja bercanda, gaji dipaksa. Lah gue di sini gaji bercanda, kerja diperkosa. Gue di sini kan digaji buat jadi pramu ya. Formalitasnya begitu bang. Artinya tugas gue tuh ngedisplay barang, nurunin barang taruh gudang. Nah, terus gue di sini ngapain nih? Ini kan kasir nih. Tugasnya mbak kasir dong. Ternyata toko ini menerapkan konsep loyalitas tanpa batas. Maksudnya kita dituntut buat bisa semua bang Tai. Bahkan kalau lu mau tahu ya bang, gara-gara gue quote on quote bisa, seseorang yang jabatannya berada di atas sana, yang biasa disebut koordinator wilayah, itu nyerahin tugas laporan sales harian ke gue seorang pramu Tai. Blok, tablok. Ntar lu tolong kerjain lagi ya laporan harian. Biasa, kan lu bisa. Udah mau main Angry Bird lagi. Gara-gara katanya gue bisa, kerjaan gue nambah. Loyalitas tanpa batas. Gajinya nambah? Tidak. Sebutan lain dari gaji bercanda kerja diperkosa. Saran gue mah ya teman-teman, kalau lu bisa diam-diam aja. Karena ternyata di negeri kotok bisa itu adalah ujian. Kalau tenaga gue diperes gue masih oke dah, gue masih muda gitu. Tapi kalau duit gue diperes juga nih, gue ngajak lu mikir nih bang ya. Kan tulang gue udah dibanting seharian di mari ya. Keringat gue udah ngalir 5 galon nih. Masa tahu-tahu gue mesti keluar duit lagi kalau duit diberangkas minus. Tiap hari ada aja minusnya bang. Lah, kok minus? Lagi? Ini untuk yang terakhir kali. Aku akan pindah jauh sehingga aku bisa memanjakan diriku. Aku lebih suka merobek otakku, membawanya ke tengah-tengah perempatan terdekat, dan bermain lompat tali dengannya, daripada harus kerja di tempatku sekarang ini. Itu beneran mau pindah lu? Ya enggak lah, pindah kemana gue ganda. Nggak apa-apa, Blok. Kan kita kerja di sini tuh loyalitas tanpa batas. Bacot lo goblok. Ini sebutan lain dari kerja diperkosa, gaji diperkosa. Bentar. Si kepala toko bukannya tadi habis ngambil rokok ya? Oh ya udah, gue tanya dulu. Katanya kagak, Blok. Serius? Perasaan dia ngambil rokok dah tadi. Ya lu coba ngomong aja sono sama dia. Ngomong bang, ngomong. Jangan mau ditindas bang. Ya udahlah. Jadi yang ini gimana nih? PT-PTan lagi apa? Entar dulu. Lu yakin gak dia ngambil rokok? Ya gue sih yakin banget. Itu loh yang lu nanya ke gue. Itu si Cos ngambil rokok belum detail ya? Itu loh, masa lupa? Oh iya ya. Ya udah deh, gue tanyain lagi. Temen gue tuh emang lebih berani daripada gue bang. Dia tuh berani ngomong enggak sama orang. Kalau gue beraninya ngomong oh ya udah deh gitu. Cemen. Bener nih Blok, lupa katanya dia. Berak. Kalau nggak diingetin juga masih pura-pura lupa itu. Lah masih minus anjir, dari mana lagi sih? Ya udahlah, ini PT-PTN aja cuma 14.000 kan. Tanyain no kepala toko lu ikut nggak? Ya udah bentar. Kata dia lu 7, gua 7 Blok. Lah kita doang nih, dia kagak. Ya lu coba ngomong aja sono sama dia. Biar lo nggak penasaran, gue kasih tahu gaji gue UMR bang. Itu gede atau enggak tergantung kepala mana aja yang kita pegang nih. Kalau kepala gue doang berarti satu kepala, gaji UMR tuh ngepas lah. Tapi kalau nambah kepalanya emak gue, nah ini udah 2 kepala nih, itu agak neken juga tuh bang. Apalagi kalau ada satu bajingan ikut-ikutan nih. Blok, lo udah gajian ya? Enggak, belum. Ayo mak, anggap aja suara toke. Satu-satunya makhluk hidup ciptaan Allah yang bisa gue percaya itu cuman emak gue bang. Nih mak, titip ya. Makanya kalau habis gajian gue minta tolong emak gue simpenin bayar-bayar duit gue. Karena bahkan gue gak percaya sama diri gue sendiri bang. Habis gak karuan kalau sama gue mah. Makanya gue nabung di emak gue bang. Maksudnya bakal beli motor bang, supaya gue ke toko kagak naik angkot mulu. Tapi entah bagaimana ceritanya ya, si bajingan satu noh, dia tuh punya indera alarm kayak Spiderman gitu bang. Tapi nyalanya kalau gue punya duit. Gue pinjam dulu dong 200, bakal kuota 2 hari lagi habis nih. Coba, dari mana bisa tahu dia? Tiap kali gue punya duit tiba-tiba tahu dia. Pasti lu juga sering ketemu orang kayak begini kan? Modelan kayak begini banyak soalnya. Nggak mau tahu, pokoknya jangan lo kasih tuh duit bang. Nggak ada duit gue, belum gajian gue. Lah itu yang dipegang emak duit capek. Ini anak emak tai juga ya. Lu kayak cari kerja sono, punya anak punya bini lu. Masa sekolah anak lu gue mulai bayarin? Ya sekarang lagi belum ada. Pinjam dulu ngapa 200. Ntar gue dapat kerja gue ganti. Ya kapan? 2 tahun udah nganggur lo. Sekarang total utang lu sama gue udah berapa gue tanya? Udah deh, udah emang gak mau ada ribut ya. Nih pegang dulu 200 nih, gak apa-apa kan? Bang, masa lu dikelecehin begini diam aja sih bang? Lu boti ya?
Lah masih minus anjir, dari mana lagi sih? Ya udahlah, ini PT-PTN aja cuma 14.000 kan. Tanyain no kepala toko lu, ikut nggak? Ya udah bentar. Kata dia lu 7, gua 7, Blok. Lah kita doang nih, dia kagak. Ya lu coba ngomong aja sono sama dia. Ngomong nggak lu? Ngomong nggak lu? Ya udahlah, biarin aja deh. Cupu. Bukan kepala toko itu, kepala titik. Gua nih jujur dan amanah loh bang. Masa orang yang jujur dan amanah kayak gue rezekinya masih dipotong lagi sih? Masuk akal apa kagak bang? Ini efek dari lapangan kerja yang sedikit bang. Sekalipun gue berhenti karena gue gak senang diginiin, bakal ada 100.000 orang lain yang senang-senang aja diginiin sama orang kaya. Karena emang nyari kerja susah, masih mending diginiin sama orang kaya daripada nganggur. Makanya kenapa manusia di negeri kotok pada stres? Masuk akal apa kagak bang? Buat yang baru mulai kerja di toko retail, pasti ngadepin antrian segini panjang tuh langsung panik. Jadi rentan banget nih bagi pemula buat salah hitung, ujung-ujungnya duit berangkas kena minus. Tapi kalau gue sih be aja, orang lama gue mah. Nah sekarang bayangin nih bang, antrian segitu panjang, belanjaannya segitu banyak. Belum kalau ada cincong bacot beli token lah, beli tai lah. Pacar kita nelponin mulu, nge-WhatsApp mulu tai. Gak ngerti banget cowoknya lagi kerja nyari duit tai. Ditambah lagi ada emak-emak tai sedang bergelagat nyelak antrean tai. Pecah gak tuh pala lu? Gue sih gak mau tahu ya budaya antri, gak mau tahu gue. Bu silakan antri ya. Aduh tolong deh, saya lagi buru-buru nih mas. Ya emang lo katanya di belakang lo kerjanya ngupil doang kali. Yang buru-buru bukan anda doang ibu. Yang berhak buru-buru kan cuma anggota parlemen di jalanan sambil tetot-tetot. Cakep. Nggak bisa nih bu, maaf ya. Silakan antri Ya dari. ya lah mas, ini dikit doang kok. Yang ini masnya juga baik kok ini ya kan mas. Lo nggak tahu ya, lo dalam hati dia lo mau digampar bu. Ini ras terkuat satu ini, cara berpikirnya terserah dia banget ya. Paksa bang, suruh antri, jangan mau kalah lu. Ya udah bu, sini bu. Ya elah, lembek. Ada lagi tambahannya? Mas lain kali mas, kalau ada orang nyelak antrian jangan dilayanin. Tuh, gue yang salah bang lah. Gue tahu sih, tapi gimana? Ya udah gue yang salah dah. Ya dah, gue yang goblok ya. Besok-besok ada mama nyelak antrean, gue lempar aja ke Ciliwung biar mandi sono. Lo lain kali nemu yang begitu bilang gua aja, ntar gua yang ngomong. Ya udah deh. Beli apa mbak goblok? Ditelepon berkali-kali kenapa nggak dijawab? Tadi naik kapan kesini ya Allah, naik ojek? Jawab, ditelepon berkali-kali kenapa nggak diangkat? Ya kan situ lihat sendiri kita lagi kerja ini. Nggak usah banyak alasan deh. Lah kan tadi minta dijawab, astagfirullah. Kamu udah gak sayang lagi sama aku? Ya Allah. Lah kok diambil sih? Ini aku sita. Ya buat apaan itu? Percuma punya HP juga. Jangan mau kalah bang, harga diri lu premium. Ya udah serah dah, ambil aja semua dah biar puas dah. Ini masih di sini ngapain nih? Mau beli itu. Apaan ini? Ini mah belinya bukan di sini, tapi di Shopee-nya SHD ACC Ganci TikTok. Variasinya ada banyak, tinggal dipilih mana yang lu suka. Gak bakalan rugi lu beli, soalnya yang udah beli ngomongnya gini. Habis beli ganci teh kotok, diare gue hilang, kok bisa ya? Kemarin gue ngelamar anak orang, maharnya ganci teh kotok. Bokapnya bilang gue calon mantu idaman. Sehari sebelum sidang skripsi gue beli ganci teh kotok. Pas sidang gue lulus, kayaknya gara-gara gue beli ganci teh kotok dah. Yang belum beli, buruan beli dah, soalnya stoknya emang gak habis-habis. Produknya di bawah sini bang, tinggal klik, jepret, mantep. Oh ya udah. Ya udah, terus ngapain masih di sini? Oh jadi aku diusir. Ya bukan, ntar ada orang mau bayar lagi, nggak enak no, dilatih sama Acos no. Kalau aku maunya di sini terus kenapa? Ya udah serah dah, mau di sini sampai ubanan juga serah dah. Enggak, aku maunya pulang. Astagfirullahaladzim. Cemen. Siapa belum pacar lo tuh? Iya bu, udah biarin aja bu. Orang lagi kerja diganggu mulu. BTW kenalin dulu nih bang. Yang ini Acos, asisten Chief of Store alias asisten kepala toko. Jangan ketuker ya. Yang ini Acos, yang ini Cos, Chief of Store alias kepala toko. Si ibu ini mah baik sama gue bang, akrab juga. Yang bajingan mah yang ini kepala toko. Gue ceritain dari awal. Berawal dari tukeran kepala toko yang baru. Jadi kepala toko gue yang lama dipindahin kemana tahu, yang baru dari mana tahu pindah kemari. Biasanya masih satu wilayah bang, karena core wheel-nya masih sama. Nah tapi yang mencurigakan bin ajaib ya, ini orang kok pindahan dari Cikotok lah, itu jauh banget ya. Ada apa nih, ada apa? Biasanya tuh orang pernah bikin masalah di sono, makanya dipindahinnya jauh. Wah. Bisa karena pertama core wheel-nya nggak berani mecat, jadi ya udah pindahin aja ke yang jauh, yang penting nggak di wilayah gua. Wah. Atau yang kedua, karena emang sengaja dibikin nggak betah, biar dia berhenti sendiri. Wah. Tindak kriminal seperti apa yang telah dia perbuat ya? Awalnya gue mempertanyakan, lama-lama kejawab sendiri sama kelakuan dia selama jadi kepala toko gue bang. Loh, itu si Cos ngambil rokok lagi ya? Belum detail anjir. Supaya lo pada nyambung, istilah tel di sini maksudnya tuh ada anggota kru di sini mau ngambil barang yang ada di toko. Nah itu mesti dibayar persis seperti customer mau bayar bang, supaya hitungannya masuk ke sistem, supaya entar pasti hitung nggak minus. Nah itu namanya detail. Nah si bajingan satu ini nih, si kepala titik, dia demen banget nunda-nunda barangnya detail. Pak itu rokok udah detail belum tuh? Ya gampang, ntar gue bayar. Kayak orang lain aja lu. Gila itu muka minta dijotos aja. Ujung-ujungnya lupa beneran dia bang. Katanya kagak, Blok. Serius? Perasaan dia ngambil rokok dah tadi. Ya lu coba ngomong aja sono sama dia. Bukan kepala toko itu, kepala titik.
Gaji udah di atas gua masih maruk baik. Udah percis anggota parlemen dia, duit banyak masih aja doyan makan duit haram. Cakep. Nih orang kali-kali mesti dikasih paham bang. Tiba-tiba muncul satu ide menarik. Suatu hari gue sengaja lebihin duit 100.000 di kasir bang, duit gue sendiri. Buat pas malamnya gue suruh dia yang ngitung. Terus kita lihat hasilnya bagaimana. Pak, duit berangkas tolong dihitung dulu pak, saya lagi rapin yang ini nih. Ya udah. Kita perhatikan sama-sama, kita lihat gelagat dia, kita tunggu. Ih, jeda apaan tuh? Kok diem bentar dia? Gimana pak, duitnya pas? Iya pas. Wah, sulah janco, cepet gue melayang anjing. Berarti fix nih orang bajingan ya. Nggak heran gua sekarang kenapa dia pindahan dari Cikotok. Orang bermasalah pak. Kenapa bro? Bu, masa bu? Saya kan sengaja naruh duit cepet di berangkas ya. Dihitung sama cos. Terus dia bilang apa tuh nggak? Ngepas. Lah, ya lu sih ada aja sih. Ya maksudnya kan pengen tahu dia orang bersih apa kagak bu. Lu aduin aja sono ke Korwil, kita juga udah pada gondok sama dia. Ayo bang, ini momen bang, gak 2 kali ini mah. Aduh, jangan saya dah, ibu aja. Dih, lu aja bro. Saya kan cuma pramu di sini, ibu mah acos. Nggak berani gua. Ya, ibu nggak berani, saya apalagi. Lembek. Ya, di kita nggak ada yang berani gerak juga. Tapi ya udah nggak apa-apa. Kita sekarang jadi tahu antisipasinya mesti kayak mana sama tuh orang. Ya dilurusin aja mbak. Terus. Bang, lu jadi manusia yang bener aja bang. Gue cuma beli Paramex satu strip 3.000 perak. Soalnya pala gue pusing. Lu pintain 2.000 perak bikin gue pusing lagi tai. Oke, mbak beli Paramex naik apa? Enggak, bukan gitu. Mau mbak beli makanan curut juga tetap aja satu motor taruh sini, ya kan? Satu motor artinya 2.000. Itu tukang parkir dari Akamsi bang, kagak resmi. Kalau yang resmi mah parkirnya gratis. Dia nggak merasa dosa kali ya. Bukan urusan gua sih, kagak rugi apa-apa juga gua. Yang rugi mah tokonya, orang jadi pada males belanja kemari. Tapi kadang suka gondok juga, kayaknya duitnya lebih banyak dari gua dah. Seandainya perintah turun buat ngusir tuh orang, gua lempar tuh orang ke Ciliwung biar mandi sono. Ini surat perintahnya ya, dari atasan langsung. Ngusir itu tukang parkir, jangan mangkal di sini lagi. Lah kok saya pak? Lah kan situ bisa. Ya tapi kan itu tugas bapak, jangan saya lah. Kalau udah kabarin ya, saya mau lanjut main Zuma dulu. Yah, kenapa jadi gua sih? Ayo tablo, semangat. Bacot lu aja dah. Lah kan yang disuruh elu. Aduh, nggak enak gua. Dia udah merugikan banyak orang sih, tapi kan dia punya anak bini. Gue suka marah sama diri gua sendiri sih bang. Jadi orang berani dikit apa? Jangan kebanyakan gak enak sama orang. Kalau bener tega dikit nggak apa-apa. Tapi diri gue yang satunya ngomong, bingung gua mulainya. Aduh, baru niat aja dada gue udah dagiduk. Akhirnya diem gua, nggak gerak. Tapi kali ini benar-benar bingung gua. Waktu gua tahu cewek gua main ke kosan temen cowok dia, gak ada bilang sama gua dulu. Kenapa tuh? Halo, Kamu lagi di mana? di kosannya si Anton. Sama siapa lagi? Apaan sih, cuma main doang kok. Sama siapa aja di sono? Gak macem-macem, apaan sih? Kenapa nggak bilang aku dulu? Kan kamu sibuk mulu, gak pernah bisa dihubungi. Enggak, hari ini kamu nggak ada nelpon. Males nelpon, paling gak diangkat. Udah pacaran gak ada untungnya, cuma dapat ruginya doang. Haram lagi. Putusin bang, punya nyali dikit ngapa? Hubungan gua sama dia udah 7 tahun. Gak mungkin semudah itu gue udahin sih. Goblok. Gue bukan gak punya pikiran ya, gue tuh gak punya nyali. Gue tuh kayak takut banget kalau gue ngomong akhirnya blunder. Ujung-ujungnya ntar gue nyesel sendiri. Padahal kalau gue diem ya, yang susah ntar gue bang. Bu, ibu bisa antri nggak? Aduh, anak saya udah telat nih mas. Saya bilang mesti. antri ya antri. Saya nggak mau ngelayanin bu. Kalau ibu nggak mau antri, mending ibu keluar aja deh. Belanja di tempat lain aja. Bang, enggak bang. Jangan gitu juga ngomong sama ibu-ibu bang. Lama-lama anjing juga lu. Dari kemarin nyuruh gue berani ngomong. Sekarang gue ngomong malah gue disalahin lu. Bacot mulu lu tai. Mak, tolong simpenin lagi dong mak. Baru gajian tadi. Oh iya boleh. Insya Allah 2 bulan lagi nih udah kebeli motor. Biar aku kalau ke toko. Kenapa mak? Ini kemarin abang lu pinjem duit. Insya Allah 2 bulan lagi nih udah kebeli motor. Biar aku kalau ke toko. Kenapa mak? Ini kemarin abang lu pinjem duit. Minjem buat apaan lagi? Itu katanya diajakin temennya bisnis. Yang dipinjem berapa? Ya 14 juta. Ya itu semuanya dong mak. Katanya ntar dibalikin kok. Ya udah kalau gitu ngapain lagi aku kerja kalau semuanya nol begini? Kan itu buat bisnis. Ntar udah menghasilkan dibalikin sama dia. Nggak pernah dia balikin utang mak. Itu duit aku kumpulin setahun lebih mak, hilang gitu aja. Segala keperluan keluarga aku semua yang penuhin. Mak tahu nggak sih capek kerja di toko retail? Aku rasanya mau mati mak. Ya jangan ngomong gitu dong. Aku cuma mau motor murah, nggak minta sama orang, usaha aku sendiri. Tapi harus aku yang selalu ngerti. Nanti mak coba ngomong sama si Gak ada abang yang punya perasaan buat aku. Selama ini aku diem. Aku selalu ngalah. Tapi orang seenaknya semua tai. Dunia tuh gak adil banget buat gue dah bang. Katanya usaha tidak mengkhianati hasil. Mana hasilnya? Nol semua, gak ada kesisa buat gue juga. Kenapa sih orang pada gak punya otak? Ujung-ujungnya orang baik yang jadi korban. Dunia tuh gak adil.
Bre. Assalamualaikum Tablo. Waalaikumsalam. Tumben lo, duduk yuk sini. Ya gua nyariin lah. Lo kemana tadi nggak masuk? Gua WhatsApp nggak dijawab. Belum lihat HP gue. Ada temennya. Dalam aja yuk, makan dulu. Nggak usah repot-repot bu, santai aja. Blok, makan dulu yuk. Tadi siang kan belum makan. Nggak lapar. Mak ambilin ya, makan sini aja. Ntar ambil sendiri bisa. Ya udah, ntar jangan lupa makan ya. Lu lagi ada masalah ya? Nggak tahu dah, pusing pala gue. Napa emang? Cerita apa? Cerita. Sekarang duit gue mana? Ya udah dipakai buat modal. Lu nggak tahu diri lu ya? Lu sadar nggak sih udah ngelangkain gue lu? Ya gua nggak tahu. Emak nggak bilang itu duit lu kok. Ya emang lu pikir dari dulu emak duit dari siapa? Lu ada nggak ngasih emak? Ada ngurus emak nggak lu? Ada nggak? Sombong lu, nasib orang tuh beda-beda. Iya beda-beda. Gue kerja, lu pemalas. Kerja belum jelas udah mau kawin aja lu. Ujung-ujungnya gue yang ketumpuan, malu lu jadi orang. Kenapa jadi bawa keluarga gua lu? Boro-boro ngebahagiain emak, duit gue semua. Sampai nengokin emak aja cuma mau duitnya aja lu. Lu tahu nggak emak penyakitnya apa aja? Nggak tahu kan lu? Nggak ada di otak lu tuh, di otak lu peduli emak nggak ada. Udah deh, pokoknya hidup emak jangan lu ganggu lagi. Anak lu sekolah atau nggak bodo amat, lu cari sendiri sono, nggak usah minta gue lagi. Nggak usah anggap gue saudara lagi lu. Terus sekarang apa yang lo rasain? Nggak tahu deh, masa gue kayak nyesel ya. Tadi kenapa gue mesti ngungkit-ngungkit ya? Gue bingung, pas gue diem gue yang susah, pas gue ngomong gue yang salah. Sebenarnya sifat nggak enakan tuh justru yang bikin manusia itu manusia loh. Kata gua itu yang bedain kita sama binatang. Tuh tai kucing berak sembarangan tuh depan rumah orang, seenaknya banget. Kalau kita mau songong sama orang kan masih ada kayak jangan deh nggak enak Itu yang bikin kita jadi manusia bro. Berarti maksud lu gue salah? Enggak, belum. Sayangnya ya kalau kita nggak enakannya kebanyakan, justru kita yang disenakin sama orang yang suka seenaknya. Kayak tai kucing itu. Ya itu maksud gue juga. Nah iya, jadi sebelum kita mau nggak enakan sama orang, kita harus bisa berdiri tegap dulu di hadapan orang. Kita harus bisa tegas, kita ini kan cowok. Apalagi kalau lu udah punya anak bini kayak gua. Yang disenakin sama orang bukan cuma diri kita lagi, anak bini kita juga. Tergantung setegap apa kepala rumah tangganya bisa berdiri. Berarti menurut lu gue udah benar ngomong sama abang gue? Menurut gua, lu mau ngomong sama dia itu udah bener belum? Tapi caranya dan keputusan apa yang lu ambil itu harus dibenerin lagi mungkin. Kenapa? Ya kan lu ngerasa nyesel kan udahannya. Harusnya mah enggak tahu. Artinya masih ada yang salah. Gua lagi nyaranin lu tegas belum, bukan galak. Tegas bisa jadi harus galak atau enggak, dan galak bisa jadi tegas atau enggak. Nangkep enggak? Lu ngerti begini tuh dari mana sih? Lah, gua mah ya kayaknya dari berumah tangga dah. Gua merasa semenjak berumah tangga gua dituntut buat dewasa gitu. Gitu ya. Tapi sebenarnya yang bawa gue jadi ngerti begini, ya itu Allah. Cuman Allah yang paling ngerti sama masalah kita. Cuman Allah yang paling tahu cara nyelesain masalah kita. Cuman sama Allah kita minta petunjuk buat nyelesain masalah kita. Sebenarnya hidup simple tahu. Kita tuh cuman perlu ngelakuin yang Allah suruh aja. Cewek gua, halo? Enggak, lagi sama temen aja nih. Besok kamu di rumah nggak? Aku mau ngomong sesuatu yang penting. Kayaknya selama ini kenapa gue merasa gak beranian, itu karena gue merasa sendirian. Padahal ada Allah yang selalu ngasih gue kemampuan dan keberanian. Kalau emang Allah suruh gue ngelakuin sesuatu, dan gue yakin Allah suruh gue itu, kenapa gue harus takut? Jadi lo aja apa gua nih? Gue aja deh, tapi lo temenin ya. Ayo sama gua yuk. Pak, ini saya dapat perintah dari atasan pak, mau dibaca dulu gak? Lah maksudnya apaan nih? Iya mohon maaf, ini udah diberlakukan kok ke semua kotak maret. Ya nggak bisa kan, dari RT juga udah boleh. Iya saya tahu, tapi saya cuma ngejalanin perintah aja sih pak. Terus kalau nggak dari sini anak bini saya bagaimana? Pikirin dong. Mudah-mudahan bapak cepat dapat penggantinya, biar bapak cepat dapat kerjaan lain. Wah, doa doang mah gampang, mutus rezeki orang lu. Siap-siap lu, abang gua datang lu ntar. Nggak apa-apa Blo, lu udah bener kok. Sekarang gimana perasaan lu? Ya biar gue ditantang lagi sama dia kayak begitu, jujur gue jadi lebih tenang sih. Nggak nyesel kan? Enggak. Kata-kata teman gue kemarin tuh bikin gue mikir bang. Ironi juga ya, gue gak enakan sama orang, tapi kapan terakhir kali gue gak enakan sama Allah? Udah azan, sholat sekarang deh, jangan ditunda. Gak enak gue sama Allah. Udah lama gue gak quality time sama cewek gue. Udah lama gue gak ngobrol sama Allah lewat Quran. Sekarang aku mau fokus dulu nih. Kalau emang kita jodoh, suatu saat kita ketemu lagi kok. Tapi kalau emang enggak, mudah-mudahan Allah udah siapin jodoh buat kamu, mungkin lebih baik daripada aku. Tapi alasannya apa? Cuma gara-gara kemarin aku main? Kan bisa kita omongin. Enggak, bukan. Kalau kita pacaran, aku nggak enak sama Allah. Mungkin kalau dulu gue nggak bisa ambil langkah yang tegas, sekarang gue udah tahu mesti ngapain. Selama gue yakin itu yang Allah suruh, gue harus berani lakuin itu. Allah yang kasih gue jalan, Allah yang kasih gue rezeki, Allah juga yang jauhin gue dari keburukan.
Ayo berani yuk, bismillah. Pak, saya bukan mau ngancem, tapi saya punya bukti CCTV-nya pak. Bapak kemarin ngambil duit 100.000 kan di berangkas. Itu duit saya pak. Ah, duit yang mana? Enggak. Saya bisa aduin ini ke Korwil pak, tapi saya masih mikirin bapak. Sekarang tergantung bapak lagi dah. Maaf ya, ini saya balikin deh. Kemarin saya ada keperluan mendadak. Jangan dilaporin ya. Kita bikin kesepakatan pak. Saya nggak mau lagi bapak kalau ngambil barang nunda-nunda detail. Harus saat itu juga detail pak. Ya, siap. Dan saya mau ini nggak keulang lagi. Bisa nggak pak? Ya, bisa. Siap, makasih ya. Di saat-saat kayak begini tuh tiba-tiba hati gue nawarin rasa arogan bang. Gila, gue bisa giniin atasan bro. Tapi rasa arogan itu harus gue lawan dan harus ngutamain keadilan yang tegas. Dengan kata lain, ngutamain perintah Allah. Gue yakin Allah pasti mau kok. Gue gak gampang disenakin orang. Terlebih lagi ini juga bukan buat gue doang, tapi buat kebaikan bapak kepala toko juga. Walaupun nanti dia masih belum berubah, itu udah urusan dia. Yang penting gue udah berusaha ngasih tahu. Tapi kalau nanti sama gua udah gak boleh lagi seenaknya. Alhamdulillah. Satu hal yang harus selalu gue inget, gua gak boleh benci mereka. Bisa jadi mereka emang butuh gue bilangin. Bisa jadi mereka butuh gue marahin. Tapi sedikit pun gue gak boleh benci sama mereka. Karena bisa jadi mereka cuma belum dapat hidayah aja. Seperti gue yang selalu butuh hidayah dari Allah. Kadang bertindak berani itu serem, tapi diem aja itu bisa jadi lebih serem lagi. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka ngerti perkataanku. Aku minta maaf ya mak. Aku udah kelewatan. Aku udah keterlaluan mak. Enggak, itu emak yang salah kok. Dari kecil emak suka seenaknya sama kamu, sampai lupa kamu udah gede. Kalau sekarang uang aku simpen sendiri, emak jangan tersinggung ya. Emak mau apa aja insya Allah aku kasih kok. Aku kerja capek-capek semua buat emak. Maaf aku belum sempurna jadi anak, gak kayak anak-anak yang lain. Kalau dibandingin sama anak-anak yang lain, ada satu yang kamu punya, mereka gak punya. Apa? Mereka itu bukan kamu.